Gempar, mantan atlet bongkar tradisi pesta seks di kampung Olimpiade. Mantan atlet tenis meja putra asal Inggris, Matthew Shedd menceritakan aktivitas seks di kampung Olimpiade sangat banyak terjadi. Bahkan diakuinya, selama berada 2 pekan di kampung Olimpiade, jumlah aktivitas seksualnya lebih banyak daripada yang pernah ia lakukan sepanjang hidupnya. Saya sering ditanya apakah kampung Olimpiade, restoran besar dan konglomerasi perumahan yang menampung atlet top dunia selama Olimpiade, adalah pesta seks. Jawaban saya selalu benar, kata Shedd, dikutip The Sun. Saya memainkan pertandingan pertama saya di Barcelona, pada tahun 1992 dan lebih sering bercinta dalam 2,5 minggu itu daripada di sisa hidup saya hingga saat itu, sambungnya. Matthew Shedd yang saat ini berusia 50 tahun juga mengungkapkan, fisik dan penampilan pun tak berlaku di sana. Seorang atlet dapat berhubungan seks dengan siapapun yang mereka inginkan. Artinya 2 kali, yang mungkin kedengarannya tidak banyak tetapi untuk seorang sarjana berusia 21 tahun dengan gigi bengkok itu adalah keajaiban kecil. Barcelona, bagi banyak dari kita perawan Olimpiade, sama banyaknya dengan seks dan olahraga, jelasnya. Lantas, akankah tradisi itu terus berlanjut di Olimpiade Tokyo 2020? Secara resmi, panitia Olimpiade Tokyo 2020 melarang atlet berhubungan seks selama di kampung Olimpiade. Meski begitu, para pemimpin Tokyo telah menyiapkan 160.000 kondom yang akan disediakan di kampung Olimpiade untuk atlet dengan tujuan meningkatkan kesadaran tentang seks yang aman. Artinya, tak ada yang menjamin praktik pesta seks akan berhenti di Olimpiade Tokyo. Seperti yang dikatakan mantan atlet atletik wanita asal Jerman Susan Titik. Para atlet selama di Olimpiade dalam performa puncak. Setelah bertanding, mereka akan mencari hiburan dan bersenang-senang. Apalagi, persiapan untuk Olimpiade sudah mereka jalani berbulan-bulan lamanya. Selain itu, Susan mengungkapkan bahwa tidak mungkin untuk memberlakukan larangan seks di kampung Olimpiade. Larangan adalah bahan tertawaan besar bagi saya, itu tidak berhasil sama sekali. Seks selalu menjadi isu di kampung Olimpiade. Para atlet sedang berada di puncak fisik mereka di ajang tersebut. Ketika kompetisi usai, mereka ingin melepaskan energi mereka, ucapnya. Ada pesta demi pesta, lalu alkohol ikut bermain. Kebetulan orang-orang berhubungan seks dan ada cukup banyak orang yang berjuang untuk itu, jelasnya. Cegah pesta seks di kampung atlet Olimpiade Tokyo 2020, ini yang dilakukan panitia penyelenggara. Cegah pesta seks di kampung atlet Olimpiade Tokyo 2020, ini yang dilakukan panitia penyelenggara. Begitulah judul artikel yang ditulis Sports Occasion. Panitia pelaksana atau Panpel Olimpiade Tokyo 2020 melakukan beragam cara agar para atlet tidak melakukan hubungan badan atau menjurus ke pesta seks di kampung atlet. Sebab ditakutkan jika aktivitas tersebut dilakukan, penyebaran COVID-19 bisa semakin masif di sana. Karena itu, menurut laporan Daily Mail, Panpel tidak menyediakan ranjang yang kuku untuk memadu kasih. Pelari asal Amerika Serikat Paul Chelimo, sebelumnya menuliskan cuitan di Twitter soal tempat tidur di kampung atlet yang terbuat dari kardus. Tempat tidur yang akan dipasang di perkampungan atlet terbuat dari kardus, hal ini bertujuan untuk menghindari kemesraan atau seks antar atlet, tulis Paul Chelimo dalam Twitter, Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2021. Tempat tidur hanya mampu menahan berat 1 orang untuk menghindari situasi tersebut, lanjut cuitan tersebut. Sebelumnya, Komite Penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020 mengklarifikasi kebijakan pembagian kondom kepada para atlet. Mereka mengatakan, pembagian kondom hanya sebatas souvenir. Panpel pun memastikan pembagian kondom akan diberikan setelah atlet tidak bertanding, atau kelar Olimpiade Tokyo 2020. Lebih lanjut, para atlet tersebut juga diharuskan memiliki ponsel cerdas. Hal itu diwajibkan, fungsinya adalah untuk memeriksa kesehatan harian dan melacak keberadaan mereka. Menurut laporan Daily Mail, Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2021, para atlet harus memasukkan hasil tes COVID harian serta suhu tubuh dan detail lainnya tentang kesehatan setiap hari. Jika tidak memiliki ponsel cerdas, para atlet harus menyewanya saat kedatangan dan tidak dapat meninggalkan bandara Jepang tanpa memiliki ponsel tersebut.
Tes lebih lanjut dilakukan saat kedatangan di Bandara Jepang dan itu juga harus negatif COVID-19 sebelum naik kendaraan yang disetujui penyelenggara. Menarik menanti efektivitas rangkaian aturan yang dijalankan Panpel atau Komite Penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020.